Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum pendidikan KNU-an sesi kelima ini kita mulai, mari kita membaca Fatihah yang hadiahnya dihadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan kepada semua pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, khususnya Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang, dan juga Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pendidikan KNU-an sesi kelima ini kita akan menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Riwayat hidup Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini adalah ulama yang sangat berjasa dalam pembentukan Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau adalah salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama selain Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dilahirkan pada bulan Maret 1888 Masehi di desa Tambak Beras Jombang. Jadi kelahirannya di Tambak Beras Jombang tahun 1888 Masehi. Ayah beliau bernama Kiai Haji Hasbullah, pendiri atau Kiai Haji Hasbullah, pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ketika Pondok Tambak Beras Jombang itu pendirinya adalah Kiai Haji Hasbullah, ayah daripada Kiai Haji Abdul Wahab. Beliau masih satu keturunan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari kakek beliau yang bernama Kiai Sihah. Artinya kakeknya satu jalur Kiai Sihah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada masa kanak-kanak beliau mendapat pelajaran agama dari ayahnya sendiri. Kemudian melanjutkan ke beberapa pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Langitan Tuban. Masa kecilnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini belajar kepada ayahnya di bidang agama. Terus menempuh pendidikan lagi ke Pondok Pesantren Langitan Tuban, Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk, juga ke Pondok Pesantren Tawangsari Sepanjang, Pondok Pesantren Kademangan Bangkalan Madura, sama dengan pondok pesantrennya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pondok Pesantren Beranggahan Kediri dan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Ini yang pernah Kiai Haji Wahab Hasbullah pernah mondok di pesantren-pesantren yang sudah disebutkan baru itu. Selanjutnya, setelah mengenyam pondok pesantren di berbagai tempat, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memperdalam ilmu agama ke kota suci Mekah.
selama kurang lebih 5 tahun. Mondok di Mekah kurang lebih 5 tahun. Di antara guru beliau adalah Kiai Haji Mahfud Termas, Kiai Haji Mahfud Termas, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Said Al-Yamani, dan Syekh Ahmad bin Bakri Sato. Syekh Ahmad bin Bakri Sato. Selain belajar, beliau juga aktif berorganisasi. Ini samping belajar ilmu agama, beliau di Mekah itu aktif dalam organisasi. Antara lain mendirikan Syarikat Islam Cabang Mekah. Memang sudah mulai sejak pemuda Kiai Haji Wahab Hasbullah ini sudah aktif di bidang organisasi. Sampai di daerah di Mekah mendirikan Syarikat Islam Cabang Mekah. Setelah kembali dari Tanah Suci Mekah, beliau kawin dengan Maimunah putri Kiai Musa. Kawin dengan Nyai Maimunah putri Kiai Musa. Sejak itu beliau tinggal bersama mertua di kampung Kertopaten Surabaya, di Kertopaten. Nah, di Kabupaten Surabaya dekatnya Ngampel itu, dekatnya Ngampel. Itu akan ada kampung Kertopaten di daerah situ. Selanjutnya beliau menetap di Pondok Pesantren Mambaul Mahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Setelah itu pindah ke Pondok Pesantren Mahrul Ulum Tambak Beras Jombang menggantikan ayah handanya. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat pada hari Rabu tanggal 12 Dzulqa'dah 1319 Hijriah atau 29 Desember 1971 Masehi, dan dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Jadi wafatnya pada tanggal 2 Desember 1971 Masehi. Kedudukan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di kalangan ulama pesantren bagaimana? Semenjak belajar di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sudah dikenal memiliki kelebihan sebagai seorang pemimpin. Tentunya sudah mulai nyantri itu sudah dia mempunyai kelebihan, mempunyai keistimewaan sebagai pemimpin. Beliau pernah diangkat menjadi lurah pendidikan pesantren. Diangkat menjadi lurah pondok pesantren. Ada lurah pondok pesantren, anggap ketua pondok, lurah pondok pesantren. Kalau lurah itu kalau bahasa Maduranya kelebun pondok pesantren. Jabatan ini merupakan jabatan tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang santri dalam pondok pesantren. Jabatan tertinggi kalau lurah itu, lurah pondok pesantren. Di kalangan para ulama pondok pesantren, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dikenal sebagai kiai yang cerdas dan berpikiran luas. Dia memang kiai yang dikenal oleh para ulama-ulama itu kiai yang cerdas dan berpikiran luas. Setiap permasalahan yang dihadapinya selalu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang luas, bijaksana dan tanpa memaksakan kehendak. Artinya setiap permasalahan yang dihadapi oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah itu dihadapi dengan luas dan tanpa untuk menyelesaikan tanpa memaksakan kehendak. Artinya dilaksanakan secara diplomatis tanpa mengorbankan orang lain. Selain itu, beliau dikenal sebagai ulama yang pandai bergaul. Pergaulan Kiai Wahab Hasbullah ini
tidak terbatas pada ulama pondok pesantren saja, tetapi beliau juga dekat dengan kelompok di luar pondok pesantren. Pergaulannya bukan hanya di kalangan pondok pesantren, tapi bergaul di luar kalangan pondok pesantren. Seperti Khos Cokro Aminoto, pergaulannya kan itu kan bukan orang pondok pesantren, tapi dia bergaul untuk bisa memperluas pandangan. Dan Dr. Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo. Karena kelebihan yang dimiliki Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini sangat terkenal di kalangan ulama pondok pesantren. Banyak pendapat dan tindakan beliau yang diikuti dan dijadikan pedoman untuk pengembangan pondok pesantren. Apalagi setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Karena pemikiran-pemikiran yang luas dan tindakannya yang gitu, maka banyak langkah-langkah dari Kiai Haji Wahab Hasbullah ini diikuti oleh para tokoh-tokoh ulama pondok pesantren. Lebih-lebih setelah dia itu sukses sebagai utusan Komite Hijaz ke Saudi Arabia dan berdirinya lembaga Habardina Jamiyah Nahdlatul Ulama di Indonesia pada tahun 1926. Mungkin ini sekedar biografi daripada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nanti di sesi ke-6 kita akan menjelaskan organisasi apa saja yang dirintis oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.